Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika dalam berkomunikasi. Di sini kami ada 4 orang, yaitu salah satunya dengan saya sendiri, Davina Nuridaya, kemudian ada Maradila Indah, lalu ada Arsalna Okto, dan yang terakhir ada Azelia. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi etika komunikasi. Boleh, slide selanjutnya. Untuk definisi etika komunikasi sendiri yaitu seperangkat nilai dan prinsip moral yang digunakan untuk membimbing perilaku dalam proses komunikasi. Etika ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain dalam menyampaikan dan menerima pesan. Kemudian, lain definisi juga ada fungsi dalam beretika komunikasi, yaitu poin pertama menjadi pedoman dalam menyampaikan pesan secara sopan dan bertanggung jawab. Nah, hal ini tuh membantu seseorang dalam menentukan cara yang tepat dan pantas saat menyampaikan pesan. Ini mencakup pemilihan kata, nada suara, serta sikap tubuh yang mencerminkan kesopanan dan penghargaan terhadap lawan bicara. Dan yang poin kedua itu ada mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi. Etika ini mendorong komunikator untuk berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan jujur, sehingga makna pesan yang dimaksud dapat diterima dengan benar. Kemudian, ada membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antar individu. Komunikasi yang etis menumbuhkan kepercayaan, karena orang merasa dihargai dan dilibatkan secara jujur dalam proses komunikasi. Kemudian, poin yang terakhir itu menjaga integritas dalam komunikasi, baik pribadi maupun profesional. Hal ini dalam komunikasi berarti konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Kemudian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Azelia. Baik teman-teman, setelah kita mengenal definisi dan fungsi, mungkin akan dilanjut dengan prinsip-prinsip etika komunikasi, yaitu yang pertama ada kejujuran. Teman-teman, komunikasi yang jujur itu adalah fondasi kepercayaan. Kalau kita sering bohong atau manipulatif, lama-lama orang akan ragu bahkan untuk mendengarkan kita. Jadi, apapun yang kita sampaikan harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keduanya ada keadilan. Dalam sesi diskusi atau berbicara dengan teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kita tuh paling penting, bahwa kita tuh paling benar. Beri orang lain ruang untuk berbicara, hargai pendapat mereka, bahkan kalau kita tidak setuju, kita tetap bisa mendengarkan dengan hormat. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Setiap kata pasti punya dampak, jadi pastikan sebelum kita berbicara, tanyakan dulu kepada diri sendiri, apakah ini menyakiti orang lain, apakah akan memperbaiki keadaan, atau malah memperburuknya. Lalu yang terakhir itu ada menghormati privasi. Menghormati privasi dalam era media sosial sekarang harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kita menyebar informasi pribadi orang lain tanpa izin. Mungkin buat kita itu hal kecil, tapi buat mereka bisa sangat sensitif. Boleh dilanjut lagi? Boleh, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Maradila. Oke, boleh dibuka dulu PPT-nya. Bentar. Yang etika komunikasi di era digital. Oke. Nah itu. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu definisinya, fungsinya apa, dan mungkin prinsip-prinsipnya. Di sini juga saya akan melengkapi ya teman-teman. Di sini ada etika komunikasi di era digital. Nah, seperti apa sih etika komunikasi di era digital sekarang ini tuh sangat penting sekali ya teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama itu ada tidak menyebarkan hoax atau informasi palsu. Yang kedua itu menghormati privasi orang lain atau tidak menyebarkan data pribadi. Yang ketiga itu menghindari ujaran kebencian dan bullying. Yang keempat itu menghargai hak cipta dan konten digital orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngopi konten orang lain, teman-teman itu harus minta izin dulu seperti apa. Nah terus yang terakhirnya tidak
spam atau mengganggu orang lain secara berlebihan. Nah, itu teman-teman untuk etika komunikasi di era digital. Nah, lanjutan selanjutnya ada etika komunikasi tatap muka. Nah, teman-teman juga ini perlu tahu banget ya teman-teman, ada etika komunikasi tatap muka ini sangat penting juga. Yang pertama itu gunakan bahasa tubuh yang positif ya teman-teman, karena bahasa tubuh itu sangat berpengaruh sekali ketika kita komunikasi. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Jadi teman-teman itu harus fokus sama lawan bicara teman-teman supaya tidak salah informasi yang tadi ya. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan, karena itu juga sebagian dari adab ya teman-teman, adab berbicara. Yang keempat, menyampaikan kritik dengan cara membangun, tapi tidak boleh menjatuhkan gitu. Dan yang terakhir adalah menjaga kotak mata dan ekspresi wajah yang sesuai, seperti itu. Boleh dilanjut? Mungkin langsung lanjut saja ke contoh kasusnya. Di sini saya akan membawakan 3 contoh kasus. Yang pertama, ada kampanye vaksinasi COVID-19 oleh influencer dan media arus utama mengedukasi masyarakat dengan cara yang mudah diterima. Poin yang kedua, ada program CSR media massa seperti peliputan khusus untuk isu-isu kemanusiaan, bencana, pendidikan, dan lain-lain. Poin ketiga, ada gerakan hashtag bijak bermedia sosial, mendorong komunikasi digital yang bertanggung jawab dan sehat. Lanjut saja pada kesimpulannya. Yang poin pertama, ada etika komunikasi dan tanggung jawab sosial adalah fondasi komunikasi yang beradab dan konstruktif. Yang kedua, keduanya sangat relevan dalam era informasi yang cepat dan mudah tersebar. Poin ketiga, mahasiswa komunikasi harus menjadi agen perubahan yang menjaga etika dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Mungkin lanjut saja ke moderator, Teh Davina. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin sekian pertanyaan ini dari PPT yang telah kami buat terkait etika dalam berkomunikasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami tutup presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.